Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Sonia Sada dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96 2019 075 dari Prodi Perbankan Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai salah satu tugas dan menjelaskan beberapa materi mata kuliah komunikasi bisnis yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Anjis Toto Ismawanto, MMPD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar komunikasi dalam bisnis dan bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Komunikasi bisnis itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, komunikasi ini terdapat beberapa elemen. Salah satu elemennya yaitu sumber informasi, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, e-coding, yaitu suatu proses untuk memilih simbol yang dapat dimengerti dan dapat menggambarkan pesan. Yang ketiga, pesan segala sesuatu yang memiliki makna bagi penerima. Pesan dapat berupa kata ekspresi, wajah, tekanan suara, dan atau penampilan. Yang keempat, media. Media adalah salah satu cara peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Yang kelima adalah decoding. Adalah proses di mana penerimaan pesan menginterpretasikan yang diterima sesuai dengan pengetahuan, minat atau kepentingannya. Yang keenam, feedback adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim sumber pesan. 7. Hambatan adalah berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, gagasan, pendapat, dan instruksi yang disampaikan secara personal atau impersonal melalui simbol sehingga dapat pemahaman yang sama antara kedua belah pihak. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, perubahan sikap. Dengan adanya komunikasi, komunikator berharap akan ada perubahan sikap dari komunikan. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang ketiga, perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku dengan adanya komunikasi, komunikator berharap perilaku di komunikan akan berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, perubahan sosial. Dengan adanya komunikasi, akan terjadi perubahan sosial dalam lingkungan sekitar, dari komunikator maupun komunikan. Dan selanjutnya, hambatan berkomunikasi. Yang pertama itu, ada hambatan teknis, seperti suara bising. Nah, kalau apabila komunikan dan komunikator sedang berada di tempat yang bising, maka akan pesan yang disampaikan bisa tidak terdengar. Dan yang kedua, hambatan semantik, yaitu orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda dan atau menggunakan istilah yang rumit. Seperti misalkan kita orang Indonesia dan ada turis yang datang dan menggunakan bahasa Romania atau bahasa Inggris. Dan tentu saja ada beberapa orang yang tidak memahami bahasa tersebut dan itu bisa menjadi hambatan komunikasi. Dan yang ketiga, hambatan manusiawi, yaitu muncul dari masalah pribadi yang dihadapi, baik komunikator maupun komunikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, menurut ruang lingkup. Nah, di dalam ruang lingkup ini ada dua jenis lagi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkupan organisasi yang terjadi di antara orang dalam organisasi saja. Yang selanjutnya, komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi di mana pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti kreditur, langganan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurut segi formalitas. Nah, di dalam segi formalitas ini ada komunikasi informal dan komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi resmi yang mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Yang ketiga, menurut arahannya. Nah, menurut arahannya ini ada komunikasi ke bawah, komunikasi sejajar, dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan
merupakan komunikasi yang terjadi di antara seseorang dengan bawahannya dalam suatu organisasi, biasanya berupa perintah, presentasi, rapat, dan surat. Nah, di dalam komunikasi ke bawah ini terdapat pemberian pengarahan atau instruksi kerja. Nah, apa saja sih pemberian pengarahan atau instruksi kerja itu? Yang pertama, ada penjelasan dari pemimpin tentang mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan. Dan penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila karyawan baru saja masuk ke dalam perusahaan tersebut, tentu saja atasan atau manajer dari perusahaan tersebut memberikan arahan dan menyampaikan peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Selanjutnya, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada karyawan, memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dan selanjutnya, yang komunikasi sejajar, komunikasi yang berlangsung di antara karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang sama. Misalkan teller Balikpapan dengan teller Bank Balikpapan, yaitu Bank Mandiri, dengan teller Bank di Penajam, ya, teller Bank Mandiri juga, berbagi pendapat antara pekerjaannya yang telah dia lakukan. Dan selanjutnya, komunikasi ke atas merupakan komunikasi dari bawahan ke atasan dan biasanya dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.